Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rosyadi. Di sini saya sebagai moderator. Mungkin perkenalan selanjutnya bisa dilanjut sama Putri. Oke, di sini perkenalkan nama saya Putri Intan Prastiwi dengan NIM 71014222240 yang akan membawakan materi tentang konsep pergaulan dalam Islam serta prinsip pergaulan dalam Islam. Saya Mirzani Widya Nurasifa akan membacakan materi dampak positif dan negatif dari pergaulan. Kenalkan, saya Rizka Amalia akan membawakan pentingnya pergaulan dalam cara mencegah dampak negatif pergaulan. Kenalkan, nama saya Tiasa Suga dengan NIM 711422156 akan membawakan pentingnya pergaulan dalam kehidupan seorang muslim dan bagaimana bentuk pergaulan yang negatif. Oke, mungkin langsung saja materi yang pertama itu konsep pergaulan dalam Islam. Konsep pergaulan dalam Islam merujuk pada interaksi sosial dan hubungan antar individu di dalam masyarakat atau kelompok tertentu dengan memperhatikan aturan dan nilai-nilai agama Islam. Dalam Islam, pergaulan dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mana harus dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan moral yang Islami. Pergaulan yang sehat dan baik dalam Islam merupakan salah satu elemen penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Pergaulan dalam Islam juga berhubungan erat dengan konsep muamalah. Dalam muamalah, Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia tanpa membedakan agama, ras, suku, atau status sosial. Sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kesopanan, Islam juga memberi pandangan yang pergaulan antar individu, baik antar sesama manusia, antar manusia dengan hewan, hingga antara manusia dengan alam sekitarnya. Dalam Al-Quran sendiri, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep pergaulan dalam Islam. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah sebagai bangsa dan suku-suku yang berbeda agar mereka saling mengenal satu sama lain. Dalam ayat tersebut, Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati dan mencintai sesama manusia tanpa ada unsur diskriminasi. Next slide, boleh? Selanjutnya ada prinsip-prinsip pergaulan dalam Islam. Yang pertama ada tawadu, yang merupakan sikap rendah hati dalam bergaul dengan sesama. Prinsip ini mengajarkan agar kita tidak sombong dan merendahkan orang lain, serta tidak pula merasa lebih dari orang lain. Yang kedua ada ikhtiram, yang merupakan sikap saling menghargai atau saling menghormati kepada orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam Islam, setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Prinsip ini mengajarkan akan pentingnya menghargai martabat manusia dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga ada silaturahim, yang merupakan prinsip yang menekankan akan pentingnya menjaga dan memperkuat hubungan kekerabatan. Dalam Islam, silaturahim bisa dilakukan dengan cara berkunjung, memberi hadiah,
memberi bantuan ketika diperlukan. Selanjutnya ada tabayun, yaitu prinsip yang menekankan akan pentingnya mengungkapkan kebenaran dalam setiap pergaulan. Dalam Islam, kebenaran sangat penting dan diutamakan, sehingga prinsip ini mengajarkan untuk selalu jujur dan berbicara dan bertindak. Yang terakhir yaitu ada tawasun, yaitu prinsip yang menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan yang sebenarnya. Dalam Islam, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam setiap pergaulan, kita harus senantiasa mengandalkan Allah dan memintanya pertolongan agar selalu berada pada jalan yang benar. Dampak positif dan negatif pergaulan menurut Islam. Dampak positifnya, 1. Meningkatkan hubungan sosial antar sesama Muslim. 2. Membangun kerukunan antar umat beragama. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. 4. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian dampak negatifnya adalah 1. Menimbulkan penyimpangan moral dan akhlak yang merusak. 2. Menimbulkan perpecahan antar sesama Muslim dan antar umat beragama. 3. Memperlemah kesatuan dalam masyarakat. 4. Membuka peluang munculnya tindakan kriminal atau tindakan negatif lainnya. 5. Memicu kecenderungan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada bagaimana cara mencegah dampak negatif pergaulan menurut Islam. 1. Dengan cara memperkuat keimanan dan ketakwaan. 2. Mengikuti nilai-nilai ajaran Islam yang benar. 3. Menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain. 4. Menghindari pergaulan yang negatif dan merusak. 5. Menjalin hubungan sosial yang sehat dan positif dengan sesama. Selanjutnya, pentingnya pergaulan dalam kehidupan seorang Muslim. Pergaulan yang baik dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergaulan yang baik dapat membantu menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Pergaulan yang baik dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama Muslim, dan pergaulan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya itu bagaimana membentuk pergaulan yang baik. Itu ada 5. Yang pertama, mengikuti ajaran Islam dan syariatnya. Yang kedua, itu menjaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, itu ada memilih pergaulan yang positif dan sehat. Yang keempat, membentuk kualitas diri yang baik. Dan yang terakhir itu ada membuat kesepakatan untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis. Mungkin demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.